Kristus, mari, marilah kemari. Hai, hai sahabat Kris, mari tertawa untuk Noah. Hahaha. Luar biasa, bisa kedengeran suaranya sampai sini. Wah, hebat ya. Karena ada di Peter dan semangat. Bagaimana kalau kita masuk dulu dalam doa? Sekarang adik-adik lepas tangan. Ya, kita siap masuk ke dalam doa. Ikuti KPNI berdoa ya. Oke, kita lipat tangan. Oke, tutup matanya adik-adik. Kita berdoa bersama. Tuhan yang baik, terima kasih buat hari ini. Hari baru di mana kami boleh mengikuti lagi sekolah minggu online. Tuhan, pimpin kami, berkatilah agar kami boleh semangat memuji Tuhan, juga teman-teman dimanapun berada. Kiranya ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kak Penny, kita mau tanya, Tuhan Yesus itu baik gak? Baik banget Kak Penny. Benar. Enggak. Selama kita di rumah Tuhan jaga. Papa mama sehat. Betul. Kita juga sehat. Sampai hari ini loh. Iya, itu bukti kasih Tuhan buat kita semua. Betul ya. Berarti kasih sayang Tuhan dan kebaikan Tuhan selalu menyertai kita, Kak Penny. Setiap hari, apapun keadaannya, Tuhan tetap mengasihi kita. Nah, ini kan wajah Kak Penny nyanyi. Oke, lagi apa? Kita dulu. Kasih Yesus tinggalin bisa nggak? Bisa dong. Adik-adik bisa ya? Coba adik-adik bisa. Bisa. Oke, kita lihat ya. Ayo saja. Yuk, tangannya semua. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Ulang sekali lagi Kak Penny. Oke. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Indah sekali lagunya, aku suka lagunya. Kakaknya suka ya? Suka. Adik-adik pasti suka kan? Pasti dong adik-adik. Wah, luar biasa. Sekarang Ayuka mau ajak adik-adik siapkan persembahan karena kita mau masuk ke dalam persembahan. Adik-adik udah buat ini dong. Ini udah pasti. Udah dong. Udah. Aku juga punya kayak gini kayak Mika. Sampai dulu ya.
surga, Bapa di surga, terima kasih terima kasih untuk berkat ini. untuk berkat ini. Kami berdoa, Kami berdoa, kiranya persembahan kami kiranya persembahan kami Tuhan terima, Tuhan terima, dan kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah memberikan persembahan. Sekarang waktunya ya kita tunggu-tunggunya. Apa ini taruh dulu? Oke, boleh. Oke. Jadi sekarang kita mau dengerin cerita. Iya, cerita dari firman Tuhan. Oke, Adik-adik udah siapin Alkitab dong? Sudah kan? pasti sudah ya. Oke, sekarang siapa yang akan bercerita buat kita hari ini, Kak Yunika? Bu Vicky, kita panggil yuk. Oke, yuk. 1, 2, 3. Bu Vicky. Bu Vicky. Selamat pagi adik-adik, selamat jumpa lagi di Small Sekolah Minggu Online. Kali ini dengan Miss Vicky. Sebelum kita mulai, jangan lupa siapkan uang persembahan yang akan dimasukkan ke dalam celengan. Sudah buat celengannya? Ya, mari kita berdoa adik-adik. Bapa dalam surga, Bapa terima kasih karena hari ini kami boleh belajar kembali di sekolah minggu. Bapa berkatilah biar kami boleh mengerti firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membuat roti dari zaman Alkitab. Apa itu? Ini dia. Bagaimana cara membuatnya? Oke, kita punya tepung terigu. Lalu kita akan masukkan sedikit ragi. Dan kita masukkan garam sedikit. Lalu kemudian sedikit air. Oke, kita aduk-aduk ya. Aduk. Aduk lagi adik-adik. Aduk. Oke. Kemudian kita bentuk untuk menjadi roti adonan yang akan kita panggang. Panggangnya di mana ya? Panggangnya di atas teflon yang diberikan minyak sedikit. Lalu kemudian kita akan memanggangnya. Ya. Kita aduk lagi. Aduk sampai adonan menjadi bisa dibentuk. Diaduk sampai bisa dibentuk seperti ini. Ya, baik. Lalu kemudian kita akan menaruhnya di atas teflon. Ya, kemudian memanggangnya di atas api. Ini, ya. Kita tinggalkan. Lalu sekarang kita akan mendengarkan cerita firman. Adik-adik, di zaman yang dulu sekali, Alkitab menceritakan seorang ibu yang sangat miskin. Ia tinggal berdua dengan seorang anak laki-laki yang masih kecil. Oh Tuhan, mengapa musim panas ini tidak kunjung berhenti? Karena panas sekali, apapun yang kami tanamkan tidak pernah hidup. Aku dan anakku sudah tidak punya makanan apapun kecuali segenggam tepung ini dan
sedikit minyak, Tuhan. Adik-adik, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Siapa ya? Ada orang datang. Ternyata itu Nabi Elia. Nabi Elia tidak mengenal ibu yang miskin ini. Tapi dia datang karena kelaparan. Ia mengetuk pintu rumah ibu miskin ini untuk meminta makanan. Ibu yang baik hati, bolehkah saya minta minum? Oh, terima kasih, terima kasih. Ibu yang baik hati, sekarang bolehkah saya minta makanan? Karena saya sangat lapar, Ibu. Ayo tebak adik-adik, apakah ibu yang miskin ini akan memberikan makanannya kepada Nabi Elia? Apa? Tidak, tidak memberikannya. Berikan? Yang benar, berikan atau tidak? Ibu yang miskin ini hanya punya makanan cukup untuk 1 orang. Tidak cukup untuk Nabi Elia, untuk ibu dan untuk anak. Kalau mau untuk berdua juga harus separuh-separuh. Jadi bagaimana? Ayo tebak adik-adik. Apakah si ibu miskin akan memberikan makanannya kepada Nabi Elia? Berikan atau tidak? Ingat ya adik-adik, si ibu hanya mempunyai segenggam tepung yang cukup untuk 1 orang. Kalau diberikan kepada Nabi Elia, ibu dan anak ini tidak akan bisa makan. Oke, sekarang Miss Vicky mau tanya, kalau adik-adik punya 1 biskuit yang enak sekali, kalau ada orang yang memintanya karena dia membutuhkannya, apakah adik-adik akan kasih? Berikan atau tidak? Apa jawab ibu miskin itu? Tuan, oh Tuan, saya tidak punya makanan. Saya hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Saya dan anak saya tidak punya makanan lagi. Setelah kami memakan ini, kami akan mati kelaparan. Adik-adik, ibu ini bukannya tidak mau memberi, tetapi ia hanya punya sedikit. Kalau ia memberikannya pada orang lain, ia dan anaknya tidak makan. Wah, ini pilihan yang sulit bukan? Adik-adik, ada 1 firman Tuhan yang berbunyi Amsal 22 ayat 9a. Orang yang baik hati akan diberkati. Sekali lagi ya. Amsal 22 ayat 9a. Orang yang baik hati akan diberkati. Apa maksudnya adik-adik? Maksudnya kalau kita mau berbaik hati, memberi kepada yang membutuhkan, Tuhan pasti akan membalas kebaikan kita. Jadi jangan takut memberi, meskipun kita punya hanya sedikit. Karena Tuhan akan membalas kebaikan kita. Adik-adik, ibu miskin itu ingat akan firman Tuhan ini. Orang yang baik hati akan diberkati. Lalu ia membuatkan roti untuk Nabi Elia. Nabi Elia menerimanya dan ia berkata, "Tempayan tepungmu tidak akan habis. Kamu dan anakmu akan hidup dan tidak akan mati kelaparan." Adik-adik, cerita ini berakhir bahagia sekali karena dengan cara yang ajaib, tepung di dalam tempayan tidak habis-habis, walaupun ibu miskin ini selalu memasaknya setiap hari. Jadi si ibu dan anak
tidak mati kelaparan. Karena Tuhan membalas kebaikan hati mereka dengan kebaikan yang berlimpah-limpah. Adik-adik, jangan takut berbuat baik. Karena orang yang baik akan diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar untuk berbuat baik seperti ibu miskin. Bapa, biarlah kami boleh berbagi walaupun kami hanya punya sedikit. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin adik-adik. Sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Sekolah Minggu Online. Jangan bosan-bosan berbuat baik walaupun di rumah saja. Tapi